Kiasan musuh yang jenius dan jahat di Jujutsu Kaisen telah diisi oleh Kenjaku sejak kemunculan pertamanya dalam cerita Jujutsu Kaisen. Ketika kita melihatnya berkolusi dengan kutukan bencana dengan menyamar sebagai mantan teman sekelas Gojo, sangat jelas bahwa ada lebih dari apa yang terlihat dari karakter Kenjaku ini. Dan rencana liciknya yang rapi di seluruh seri Jujutsu Kaisen selalu berhasil dengan sempurna dengan apa yang ingin dia capai. Dengan terbentuknya Culling Game Jujutsu Kaisen, terungkap bahwa Kenjaku selalu selangkah lebih maju dari yang lainnya dan rencananya sedang dalam proses untuk terwujud saat ini. Nah, Culling Game ini hanyalah satu langkah lagi dalam proses Kenjaku mewujudkan rencana penuhnya yang lahir dari rasa ingin tahunya tentang apa yang akan terjadi. Jadi, mari kita lihat apa yang Kenjaku harapkan untuk dicapai dengan pergabungan Tengen tersebut dengan para manusia non-sorcerer atau non-penyihir. Dan karena itu, pada pembahasan kali ini kita akan menjelaskan rencana Kenjaku pada penggabungan Tengen atau merger yang bisa menciptakan monster sihir yang mengerikan. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertama, kita akan menjelaskan apa itu merger dan apa tujuan merger Tengen atau penggabungan Tengen terhadap para manusia non-penyihir bagi Kenjaku. Meskipun rencana awalnya tampak sangat tidak jelas dan sulit untuk dipahami, Kenjaku akhirnya mengungkapkan apa yang ingin dia lakukan dengan insiden Shibuya dan permainan Culling Game. Semua yang telah direncanakan Kenjaku selama lebih dari 1000 tahun dilakukan untuk menggabungkan sebagian besar umat manusia non-penyihir dengan Master Tengen untuk mengoptimalkan energi terkutuk sepenuhnya. Dan seperti yang Tengen katakan dalam percakapan singkatnya dengan Yuki di akhir insiden Shibuya chapter 145 sebelum arc Culling Game, intinya merger itu Kenjaku menciptakan Culling Game untuk ritual penggabungan Tengen dengan semua orang non-penyihir di Jepang untuk menciptakan entitas merger dari penggabungan Tengen. Dan di penjelasan tersebut dalam bayangan Kenjaku, merger itu terlihat seperti monster kelabang dengan ukuran raksasa yang mengelilingi Tokyo seperti yang terlihat di chapternya. Namun walaupun dalam bayangan Kenjaku di manganya itu bukanlah bentuk asli karena belum terjadi, tapi gambaran itu masih bisa menjadi kemungkinan spoiler bentuk dari merger Tengen. Selain itu, teori lainnya juga mengatakan bahwa merger itu nanti akan berbentuk seperti makhluk roh kutukan humanoid. Nah, dengan menyelesaikan penggabungan ini, Kenjaku percaya bahwa energi terkutuk akan dioptimalkan ke tingkat yang paling halus, dan dalam prosesnya seluruh umat manusia akan mencapai tahap berikutnya dalam evolusi. Karena Master Tengen adalah makhluk yang sangat kuat dan abadi dengan banyak energi terkutuk. Nah, penggabungan mereka dengan umat manusia non-penyihir mungkin akan menciptakan roh terkutuk yang sangat besar dan sangat kuat, dan sesuatu yang telah lama Kenjaku inginkan selama berabad-abad. Kemudian, meskipun umat manusia dan energi terkutuk itu sendiri berusaha berevolusi sebagai hasil dari penggabungan ini, motivasi atau alasan sebenarnya mengapa Kenjaku ingin melihat hasilnya hanyalah untuk memuaskan rasa keingintahuannya. Nah, cita-cita atau keinginan Kenjaku yang kontras dengan Yuki ini sangatlah berbeda, yang mana Yuki ingin menghilangkan energi terkutuk dari dunia, sehingga hal itu membuat Kenjaku membuatnya menjadi penjahat paling berbahaya di antara mereka semua, karena dia rela menghancurkan dunia hanya untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaannya dan menyaksikan kelahiran roh terkutuk terkuat yang baru yang telah dia ciptakan dengan menggunakan Tengen dan umat manusia non-penyihir. Lalu bagaimana merger akan tercapai atau penggabungan Tengen akan tercapai? Untuk mencapai penggabungan ini, Kenjaku telah merencanakan semua ini selama lebih dari 1000 tahun. Karena nasib wadah plasma bintang, Tengen dan pengguna Six Eyes itu selalu terkait erat, Kenjaku selama melancarkan rencana tersebut selalu dihalangi untuk melakukan hal ini sebelumnya. Jadi Kenjaku ini merancang permainan Culling Game saat ini di era modern yang terkenal dengan membuat kesepakatan dan perjanjian dengan ratusan penyihir kuno, sekaligus menyingkirkan hal-hal yang menghalanginya seperti pengguna Six Eyes Gojo Satoru. Nah, ketika saatnya tiba akan menggunakan kekuatan merger untuk menciptakan monster baru,
Kenjaku membangunkan semua penyihir kuno dan bahkan membangunkan teknik terkutuk dari ratusan penyihir modern untuk menciptakan battle royale besar-besaran yang akan berlangsung di sekitar 10 koloni berbeda di Jepang. Namun, Kenjaku ini mengambil langkah lebih jauh lagi dengan membuat Amerika Serikat meluncurkan invasinya ke Jepang dengan janji untuk mendapatkan para penyihir sebagai sumber daya mereka yang hampir tak terbatas. Namun, ini semua hanyalah tipu muslihat dari Kenjaku, karena Kenjaku telah menipu semua orang dengan membuat mereka semua menjadi pion dan tumbal tanpa disadari oleh Amerika dalam permainan Kenjaku sendiri. Nah, tujuan sebenarnya dari permainan Culling Game adalah untuk mengumpulkan semua orang yang ikut serta baik penyihir maupun bukan, dan membuat mereka saling membunuh satu sama lain dengan jujutsu mereka. Nah, apa yang akan dilakukan ini adalah untuk melepaskan sejumlah besar energi terkutuk dari mereka yang bertarung di dalam Culling Game dan menjebak semua di dalam penghalang koloni. Dan pada saat yang sama, Kenjaku akan melanjutkan rencananya untuk merebut Tengen setelah berabad-abad lamanya. Dan akhirnya, dia bertemu dengan Yuki dan Choso, yang keduanya pada saat itu bertanggung jawab untuk melindungi Tengen dari Kenjaku. Namun setelah melalui pertarungan yang sangat sulit dan sengit, Kenjaku akhirnya menang dan membawa Tengen bersamanya yang telah dijadikan orbs. Nah, ini berarti Kenjaku sekarang memiliki Tengen serta sebagian besar energi terkutuknya untuk melakukan merger atau penggabungan Tengen dengan manusia non-penyihir di Jepang. Tapi setelah itu, saat menuju akhir permainan Culling Game, saat Kenjaku tiba-tiba dihadang oleh Takaba dan sedang bertarung dengan Takaba, namun dirinya langsung dengan cepat dikalahkan oleh Yuta secara tiba-tiba, sehingga Kenjaku pun tidak mempunyai pilihan lain untuk langsung melancarkan rencana cadangannya, yaitu dengan memberikan orbs Tengen kepada Sukuna atau Megumi sebagai pemicu atau kunci untuk menciptakan merger pada manusia non-penyihir dengan Tengen di Tokyo tanpa dirinya, dan dengan mengubah aturannya, yaitu menyisakan Megumi atau Sukuna yang sedang mengendalikan tubuh Megumi dan membunuh seluruh player Culling Game agar bisa melancarkan penggabungan atau merger pada Tengen dan orang-orang non-penyihir di Jepang untuk menciptakan makhluk mengerikan. Nah, dari hal ini karena Kenjaku mati terlebih dahulu sebelum menyelesaikan rencananya sendiri, sekarang sudah jelas bahwa kontrol pengaktifan telah berpindah kepada Sukuna atau Megumi yang dikendalikan Sukuna, dengan syarat membiarkan Megumi yang dikendalikan Sukuna sebagai player untuk hidup dan membunuh seluruh sisa player Culling Game. Namun walaupun begitu, apakah memang benar Kenjaku membuat aturan bahwa semua karakter utama di Jujutsu Kaisen yang menjadi player Culling Game harus mati untuk terciptanya merger? Nah, menurut kemungkinan kita, karena Kenjaku ini terkenal sebagai musuh yang sangat cerdas dalam menjalankan rencananya, ada kemungkinan dia masih memiliki solusi lainnya jika rencananya dalam membunuh seluruh player Culling Game gagal. Dan itu mungkin saja dia telah merencanakan rencana rahasianya bersama Sukuna. Sehingga jika hal ini benar, maka tentu alur cerita seperti ini akan sangat menarik dengan memberikan surprise kembali untuk para penyihir karena telah gagal mencegah Kenjaku dan Sukuna melakukan merger, sehingga Sukuna atau Megumi tidak perlu membunuh seluruh player Culling Game untuk menciptakan merger atau penggabungan Tengen lagi. Jadi mari kita harapkan saja untuk GG Akutami menciptakan cerita seperti ini supaya membuat kejutan untuk kita semua para penggemar Jujutsu Kaisen. Dan demikian adalah pembahasan dan penjelasan rencana Kenjaku pada penggabungan Tengen atau merger yang bisa menciptakan monster sihir yang mengerikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.